Selamat malam pemirsa, program Informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini, Sabtu 19 November 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda pada malam hari ini dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. BNN razia narkoba di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memantau kinerja petugas rutan dan lapas kelas 2A Ambon. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini, dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, BNN Provinsi Maluku menggelar razia narkoba terhadap penumpang dan barang bawaan yang turun di Pelabuhan Yosudarso Ambon semalam. 2 anjing pelacak diturunkan dalam razia tersebut. 2 penumpang ditemukan positif menggunakan zat terlarang sesuai hasil tes urin. Dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba melalui laut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menggelar razia narkoba di Pelabuhan Yosudarso semalam. Setiap barang bawaan penumpang diperiksa oleh petugas BNN Maluku dengan menggunakan 2 anjing pelacak milik Polda Maluku. Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan BNN Maluku, Luther Bane, mengatakan razia di Pelabuhan Yosudarso Ambon merupakan operasi terpadu dalam mengantisipasi masuknya narkoba melalui jalur laut di Maluku. Menurutnya, pelabuhan dan bandara merupakan tempat-tempat masuknya narkoba, karenanya dilakukan operasi terpadu untuk memberantas hal itu. Kapal penumpang Bogor Solo dari tujuan ke Ambon, kebetulan yang kami ambil secara acak, random, itu ada 52 orang. Namun di antara 52 itu hanya 2 yang positif, dan itu pun positif karena benzodiazepam, yaitu orang yang berobat. Karena dalam rangka berobatannya itu satu dan lain hal terkait dengan penyakit dan ada bukti obat dan resepnya. Jadi itu tidak bisa kita kategorikan untuk direhab. Puluhan petugas BNN Provinsi Maluku dikerahkan dalam razia tersebut. Dalam tes urin ditemukan 2 penumpang positif menggunakan zat terlarang. Mereka menggunakan obat sesuai resep dokter yang ditunjukkan. Walaupun ada penumpang yang dideteksi membawa narkoba, namun BNN tidak menemukan barang tersebut. Operasi terpadu akan terus dilakukan agar wilayah ini bebas peredaran narkoba. Panile Tahid melaporkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memantau kinerja jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Maluku. Yasona Lawli mendorong pegawai hukum dan HAM Maluku memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa calo dan pungli. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli melakukan kunjungan kerja selama 3 hari di Maluku. Kedatangannya di Bandara Internasional Patimura Laha Ambon, Yasona Lawli dan rombongan diterima Wakil Gubernur Maluku Syed Sahburua dan Forkopimda. Selama di Ambon, Menteri Hukum dan HAM melakukan sejumlah kegiatan, di antaranya meninjau langsung kinerja jajarannya di sejumlah UPT Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Selain itu, Yasona Lawli dijadwalkan akan memberikan arahan sebagai dukungan terhadap jajarannya di Maluku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa calo dan pungutan liar. Saat di Bandara Patimura Laha, Yasona Lawli mendapatkan masukan dari Wakil Gubernur Maluku Syed Sahburua terkait dengan kondisi keamanan dan penegakan hukum di daerah ini. Wakil Gubernur Maluku mengatakan masyarakat Maluku saat ini hidup dalam suasana aman dan nyaman. Harmonisasi dan kerukunan umat beragama berjalan dengan baik. Hal itu semua tidak terlepas dari kerjasama Polri, TNI, tokoh agama, tokoh adat, dan dukungan masyarakat.
Menteri Hukum dan HAM berharap kondisi seperti itu tetap terjalin sehingga pembangunan di Maluku berjalan lancar sesuai dengan program pemerintah. Hamja Tomia melaporkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memantau kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon. Menteri menegaskan akan menindak pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan praktek pungutan liar. Dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berkesempatan memantau kinerja aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon. Sejumlah blok sebagai tempat pembinaan narapidana menjadi perhatian Yasona Lawli. Menteri Yasona Lawli mengatakan dari hasil pantauannya diketahui kondisi lapas tidak overkapasitas. Jajaran lapas kelas 2A Ambon juga telah melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan untuk menghindari beredarnya narkoba dan penyalahgunaan telepon genggam di dalam lapas, sejumlah sistem telah dibuat. Menteri menegaskan apabila ada petugas lapas yang melakukan praktek pungli dan mengedarkan narkoba akan diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, kondisinya bagus, tidak overkapasitas, ya, bersih. Nah, ini yang harus dipertahankan. Saya tanya narkoba, HP, cek ya, itu zero. Ini kondisinya zero HP karena semua standar masuk ke dalam harus masuk kamar steril dulu. Ya, jadi saya kira itu yang saya lihat di sini sekarang. Untuk Nanti lihat bagaimana? Untuk penghutang lihat, satu basic penghutang lihat bagaimana? Itu besok kita ceramahkan. Ya, itu enggak, kalau ketangkap gitu ya. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon Anwar, saat ini terdapat 334 narapidana, 22 diantaranya wanita dan 10 orang lainnya anak-anak. Pihaknya telah mengusulkan adanya lapas khusus wanita dan anak, sehingga tidak tercampur dengan narapidana dewasa. Pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana terus dilakukan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tadi memang kita agak tegas dan kami juga berterima kasih kepada WBP kita karena kerjasama semuanya. Itu pun tidak bisa seru di dalam itu kalau tidak ada kerjasama. Jadi kami tidak bosan-bosan ada pembinaan. Ya. Selain melakukan pemantauan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memantau kinerja aparat Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Ambon. Hamja Tomia melaporkan. Dan pemirsa, berikut ini Anda dapat mengikuti kampanye tatap muka dua paslon, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ambon, Richard Lohenapesi dan Syarif Hadler, serta pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina di sejumlah tempat di kota Ambon. Warga Kudamati memberikan apresiasi mereka kepada pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina. Apresiasi kepada calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina terlihat saat keduanya disambut ratusan warga Kudamati dengan iringan trompet Kamis malam. Kedua figur yang dikenal merakyat ini kemudian diantar warga dengan berjalan kaki menuju lokasi kampanye tatap muka paslon dengan akronim PANTAS. Kondisi ini juga sempat menimbulkan kemacetan karena warga kota yang melewati Jalan Dr. Kayado Kudamati itu ingin menyapa dan menyalami idola mereka Poli dan Sam secara dekat. Alam Barcis Pelupesi, salah satu kader PDI Perjuangan, mengatakan sosok Paulus Kastanya tidak asing lagi bagi warga masyarakat Kudamati. Kastanya adalah figur yang disegani mereka. Poli, sapaan dari Paulus Kastanya, sangat pantas mendampingi Sam Latokonsina yang dikenal bersahaja dengan siapa saja. Olehnya, warga Kudamati memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Poli dan Sam. Mereka percaya dan yakin pantas dapat memberikan yang terbaik bagi pengembangan kota Ambon ke depan. Ketua DPD Partai Gerindra Hendrik Lewerisa mengatakan pertemuan pasangan calon nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina dengan warga Kudamati malam itu sangatlah luar biasa. Apresiasi yang diberikan warga Kudamati kepada pantas sama halnya juga diberikan 9 partai politik termasuk Partai Gerindra pendukung Paulus Kastanya dan Sam Latokonsina. Dirinya yakin
Pantas akan mendominasi suara pada Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Saudara semua, bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Tuhan telah mengaruniakan Pak Poli dan Pak Sam untuk menjadi pemimpin Forketung semua di Kota Ambon. Beta berkali-kali bilang kepada banyak orang di berbagai tempat bahwa Pak Poli dan Pak Sam, kalau Tuhan berkehendak menang Pilkada tahun 2017, beta yakin dua yang sekedar hanya mau berkuasa, seng Bapak Ibu. Tapi beta percaya dari mata iman beta, dari keyakinan beta yang paling dalam, dan teman-teman semua pengusung partai, pengusung pasangan pantas, ketong percaya bahwa Pak Poli dan Pak Sam akan menjadi pelayan yang terbaik untuk melayani kepentingan warga Kota Ambon ini. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Luki Watimuri menjelaskan, Kudamati adalah basis PDI Perjuangan. Dirinya yakin bendera moncong putih akan tetap dikobarkan warga Kudamati untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlato Konsina pada tanggal 15 Februari 2017. Pada kampanye tatap muka paslon pantas dengan warga Kudamati Kamis malam, selain dilakukan dialog bersama, warga juga dihibur dengan lantunan lagu pantas Bisa Bikin Labe. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 1 Richard Lohenapesi dan Sarif Hadler sebelum menggelar kampanye tatap muka di Kampung Ihu Tomia Batu Merah berkesempatan menemui tokoh masyarakat di kawasan itu. Pasangan wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohenapesi Sarif Hadler Rabu kemarin menemui salah seorang tokoh masyarakat Puton Kota Ambon, Lakadir. Pertemuan dengan Lakadir merupakan bagian dari sosialisasi pasangan calon tersebut untuk memperkenalkan diri kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, organisasi maupun paguyuban di Kota Ambon. Kedatangan pasangan calon berakronim Paparisa ini disambut Lakadir di kediamannya di kawasan Kampung Ihu Tomia Batu Merah. Calon wali kota Ambon Richard Lohenapesi yang didampingi calon wakil wali kota Sarif Hadler meminta restu tokoh masyarakat Puton Kota Ambon ini yang pernah menjabat sebagai wakil Bupati SPB mendampingi Bupati Yakobus Putile Halat. Lakadir menyatakan akan menyuarakan hak politiknya sesuai hati nurani. Menurutnya Kota Ambon semakin mengalami perubahan yang signifikan. Warga di kawasan itu tentunya lebih mengetahui pemimpin yang tepat untuk Kota Ambon 5 tahun ke depan. Menurut Lakadir, warga Kota Ambon sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap pemimpin kota ini ke depan. Setelah menemui tokoh masyarakat Puton, Lakadir, pasangan Paparisa baru, menggelar kampanye tatap muka bersama warga Kampung Ihu Tomia. Kedatangan pasangan Paparisa disambut antusias warga dengan lantunan salawat maupun yel-yel tabea, Tarus Benahi Ambon. Melkilatus Saul, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, pembangunan kelistrikan di Maluku khususnya di pulau-pulau kecil terkendala dengan belum tersedianya infrastruktur pendukung berupa jalan dan dermaga. PLN akan membangun kelistrikan di pulau-pulau kecil sesuai dengan jumlah penduduk dan geografis di wilayah tersebut. Pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2019 seluruh Indonesia telah terang dengan listrik. Program pemerintah itu ditindaklanjuti PLN sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kelistrikan di Indonesia. Saat dialog dengan wartawan di Ambon, General Manager PT PLN Persero Wilayah Maluku dan Maluku Utara Indradi Setiawan mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus terhadap pembangunan kelistrikan di wilayah terdepan NKRI. Indradi mengakui saat ini PLN terkendala dengan pembangunan kelistrikan di wilayah terdepan khusus pada pulau-pulau kecil. PLN kesulitan mendistribusikan material karena pada pulau-pulau tersebut tidak memiliki dermaga dan jalan raya untuk angkutan material. Selain itu, PLN tidak mungkin membangun kelistrikan dengan kapasitas mesin besar karena terkendala dengan geografis serta jumlah penduduk. Karena itu, PLN akan mencari solusi untuk mengatasi kebutuhan listrik yang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis wilayah tersebut. PLN itu jauh lebih maju daripada
infrastruktur yang lain. Dampaknya apa? Yang kita bangun jadi kedodoran. Misalnya tidak ada jalan, sudah kita bangun jalan, masuk ke hutan. Akhirnya jadi kondisinya tidak terpelihara dengan baik. Orang mau masuk pemeliharaan juga nggak ada jalan. Nah, sekarang kami harus pilah-pilah hati-hati. Tidak mungkin kami bangun sendirian. Mau membawa tiang saja, itu di kapal, nggak ada pelabuhan, kami harus cemplungkan ke laut, kami gotong sampai ke gunung-gunung. Jadi ini persoalan berat yang harus kami hadapi. Sekali lagi ya, dengan kondisi seperti itu, kami semua punya program bertahap. Tidak mungkin semua membalik tangan langsung sejajar dengan yang lain yang sudah lebih dulu mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Indradi mengakui untuk membangun kelistrikan di Maluku, PLN tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu dimintakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur dermaga dan jalan dapat memberikan dukungannya. Diharapkan masyarakat dapat mendukung program PLN melalui ikut menjaga berbagai fasilitas kelistrikan yang telah ada. Hamzah Tumia melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Rapat Komisi DPRD Maluku dengan mitra kerja pagi tadi berlangsung alot. Sejumlah persoalan dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya hibah lahan bekas kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku yang digunakan sebagai sarana belajar siswa SMA Negeri 12 Ambon. Rapat kerja komisi yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadiah Uluputi, menyoroti berbagai hal diantaranya status lahan SMA Negeri 12 Ambon yang saat ini berlokasi di eks-lahan kantor Kementerian Agama Maluku di Air Solobar. Saadiah Uluputi mengungkapkan hibah lahan SMA Negeri 12 Ambon kesimpulannya merujuk kepada dua opsi, yakni hibah dan tukar guling. Meskipun demikian harus melalui prosedur yang berlaku karena lahan ini merupakan milik kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku. Eks gedung Kementerian Agama yang berlokasi di Air Solobar saat ini dijadikan lokasi belajar SMA Negeri 12 Ambon. 10 tahun lalu, lahan itu diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk dipakai sebagai sekolah. Saat ini pihak Kementerian Agama Maluku minta agar lahan bekas gedung kantor Kementerian Agama ini dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Kementerian Agama Maluku. Saadiah Uluputi meminta pemerintah Provinsi Maluku mencari solusi terbaik untuk mencari lahan baru bagi SMA Negeri 12 Ambon sesuai aturan normatif. Kita juga sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk segera menyampaikan kepada Sekda dan Gubernur Maluku agar segera ditindaklanjuti rapat kita hari ini agar segala permasalahan-permasalahan terkait dengan status lahan SMA Negeri 12 dicari jalan keluarnya. Memang ada juga opsi yang ketiga yang ditawarkan oleh kami dari komisi, yaitu mencari aset-aset pemerintah Maluku di sekitar Kecamatan Nusaniwe untuk dijadikan sebagai lahan dibangunnya SMA Negeri 12. Ya. Penyerahan eks gedung kantor Kementerian Agama Maluku yang dilakukan itu menurut Kepala Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Maluku, Jamaluddin Bugis, adalah sebuah kesalahan. Kementerian Agama pada prinsipnya tidak berkeberatan menyerahkan lahan tersebut, namun harus sesuai aturan termasuk kemungkinan tukar guling lahan. Kalau kita mencermati surat acara serah terima lahan ini seakan-akan pelecehan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, saya dari Kanwil Kementerian Agama Maluku memohon agar pihak tersebut cepat melakukan pencabutan terhadap surat serah terima lahan. Ini tanggung jawab kelembagaan, berarti tetap saat ini harus pimpinan saat ini harus dia melakukan langkah-langkah. Kalau langkah-langkah ini belum dilakukan, maka untuk proses hibah dan juga proses pentukaran itu kami tidak bisa merespon. Ini karena persoalan hukum. Rahmala Tukonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, setelah menanti bertahun-tahun, masyarakat negeri Buano Selatan, Kabupaten Seram bagian Barat, akhirnya memiliki kantor yang representatif.
Kantor negeri yang dinambakan masyarakat setempat diresmikan oleh penjabat Bupati Serang bagian Barat, Ujir Khalid. Kantor Negeri Buano Selatan dibangun dengan menggunakan alokasi dana desa tahun 2016. Kantor negeri menjadi kebutuhan mendesak pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pembangunan kantor negeri Buano Selatan berlangsung selama 15 bulan dengan menelan dana sebesar 189 juta rupiah lebih. Kantor negeri berukuran 11 kali 15 meter cukup representatif untuk melayani masyarakat. Peresmian kantor negeri Buano Selatan dilakukan penjabat Bupati SPB Ujir Khalid. Penjabat Bupati mengatakan pembangunan kantor yang representatif agar pemerintah negeri dapat melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan publik secara baik. Penjabat Bupati SPB mengatakan selama ini banyak orang menyebut negeri Buano Selatan sebagai negeri tertinggal yang tidak pernah menikmati pembangunan. Ketertinggalan, kata penjabat Bupati, harus menjadi pendorong bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk membangun negeri mereka. Penjabat Bupati SPB minta agar kantor yang baru dapat dimanfaatkan untuk merancang program pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Sebagai penjabat, mengharapkan kantor desa ini dapat melaksanakan sesuai fungsinya dan juga masyarakat maupun kepala desa dan BPD sama-sama bisa menjaga, harus punya rasa memiliki. Kalau kita tidak punya rasa memiliki, kita akan membiarkan itu begitu saja dan akhirnya akan terkaleng. Jadi saya harapkan kantor yang sudah cukup bagus ini dibangun, tetap dijaga dan dipelihara untuk melayani masyarakat di Kecamatan Buano Selatan ini. Sementara itu, penjabat Raja Negeri Buano Selatan minta kepada masyarakat setempat agar menyatukan tekad membangun negeri dengan memanfaatkan potensi yang tersedia. Harapan kepada masyarakat Buano Selatan, mari kita tetap bersama untuk melakukan pembangunan ke depan, sehingga pembangunan yang memang merupakan sebuah tuntutan untuk perkembangan desa ini, kita sama-sama bisa mengawal dan melakukan sehingga tidak ada rasa yang mungkin membuat kita saling berbeda pendapat. Dalam 2 tahun terakhir, perhatian pemerintah pusat terhadap desa ataupun negeri semakin membaik dengan adanya dana desa. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bervariasi bergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Julius Padaunan melaporkan. Pemirsa, Utsawa Dharma Gita kelima umat Hindu Maluku Jumat malam dibuka asisten 1 Gubernur Maluku Angki Renyaan. Lomba menyanyi Kidung Suci umat Hindu ini diikuti utusan dari 6 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Pada lomba ini akan diseleksi utusan provinsi untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat nasional 2017 di Palembang, Sumatera Selatan. Utsawa Dharma Gita kelima atau lomba menyanyikan Kidung Suci umat Hindu tahun ini berlangsung di Kota Ambon. Utsawa Dharma Gita tahun ini diikuti 6 kabupaten kota di Maluku, antara lain Kota Ambon sebagai tuan rumah, Kabupaten Kepulauan Aru, Buru Selatan, SBT, dan Maluku Tenggara. Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Maluku, I. Nengah Saniasa menyatakan, Dharma Gita merupakan budaya leluhur Nusantara. Keberadaan Dharma Gita di kalangan umat Hindu Maluku memiliki keragaman irama, bahasa maupun cara mengekspresikannya dalam lagu. Hal ini karena adanya pengaruh adat budaya setempat yang membaur dan menjadikan Dharma Gita umat Hindu Maluku lembut dalam rasa, karsa maupun ketenangan batin. Kepala Kanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musad menyatakan pelaksanaan MTQ dan Pesparawi Nasional telah dinyatakan sukses. Kesuksesan yang sama pun tentunya berlaku bagi penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita kelima umat Hindu di Kota Ambon. Menurut Musad, lewat lomba Kidung Suci Hindu ini akan menghasilkan wakil terbaik dari Maluku untuk berlaga di tingkat nasional. Film ini sangat sukses, sangat penting. Kenapa? Karena event keagamaan kalau sukses luar biasa, misalnya ada MTQ sukses, Pesparawi sukses, dan kita akan mendorong Petarani juga sukses.
kemudian IDG sukses, itu indikator keberhasilan pembangunan kerukunan agama di Maluku. Nah, oleh karena itu maka tentu kenapa sampai Maluku ditetapkan sebagai provinsi dengan urutan ketiga kerukunan, ya indikator itu tadi. Karena MTQ tingkat provinsi nasional, kemudian kesetaraan mahasiswa, sukses luar biasa di Provinsi Maluku. Nah, dengan demikian maka usaha Dharma kita harapkan juga akan sukses. Asisten 1 Gubernur Maluku Angki Renyan menyatakan, Gubernur mengharapkan pelaksanaan usaha Dharma Gita Nasional yang digelar 3 tahun sekali ini, Maluku dapat dipercayakan sebagai tuan rumah, mengingat sejumlah event keagamaan nasional lain berhasil diselenggarakan di Maluku. Bapak Gubernur punya kerinduan besar, tidak hanya untuk usaha Dharma Gita yang kelima. Beliau merindukan untuk tingkat nasional dilaksanakan di Maluku tahun 2017. Namun mungkin kita belum punya rezeki untuk jadi tuan rumah ya, Pak Nyoman. Jadi mudah-mudahan mungkin tahun-tahun ke depan Bapak Gubernur akan berusaha keras untuk kalau dapat ini harus tingkat nasionalnya di Provinsi Maluku. Sementara Ketua Parisade Hindu Dharma Maluku, Inyoman Sukedana menyatakan, tujuan dari penyelenggaraan usaha Dharma Gita ini untuk mempererat persaudaraan di kalangan umat Hindu Maluku. Melki Latusau, Lesarlas Polaman melaporkan.